Shalom saudara, kita bersyukur di hari ini kita boleh melaksanakan ibadah syukur penamatan siswa-siswi Ebenezer 1 di tahun ajaran 2020-2021. Tahun ini mengambil tema Be Strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tentunya kita menyadari semua kalau sebagaimana kita ada sampai hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, itu semua karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan kepada kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan yang kedua, lalu juga ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 hingga 2 dan ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh teramat baik. Di dalam ibadah syukur dalam rangka penamatan siswa-siswi SMP Ebenezer 1 di hari ini, kami bersyukur karena semuanya itu boleh jadi hanya karena kemurahan Tuhan. Di tengah syukur dalam ibadah ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkatilah kami, siapkan hati kami, supaya dari firman itu kami mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberkati kami semua, bahkan seluruh perangkat yang kami gunakan dari rumah masing-masing, Tuhan Yesus berkati supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik dan ibadah syukur pada saat ini berjalan juga dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berikutnya di ayat ke-14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isi dari Mazmur 91 ini tentang doa perlindungan dan kepercayaan si pemazmur di tengah-tengah ancaman bahaya. Dalam situasi kesesakan dan kesusahan hidup, si pemazmur ini memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Hal yang menarik dari Mazmur ini juga Bapak Ibu Saudara, meskipun berisi banyak janji-janji Tuhan, di awal di ayat 1 dan 2 yang tadi kita sudah baca, dijelaskan bahwa kebaikan Tuhan dalam janji-janjinya itu hanya ditujukan kepada mereka yang dicatat di sini ayat 1 dan 2 duduk
dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi tentunya tidak semua orang mendapatkan kebaikan dari janji-janji Tuhan ini. Hanya pemazmur mengatakan di ayat 1-2 adalah orang yang mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata duduk dalam bahasa Ibrani diterjemahkan bukan sekedar duduk, tetapi memang benar-benar tinggal, diam, dan tidak berbuat apa-apa lagi. Dan kata bermalam artinya di sini istirahat atau tenang setelah berpergian jauh. Diartikan juga menunggu dan berharap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 1 dan 2 ini si pemazmur mau mengatakan bahwa mereka yang duduk dan bermalam dalam Tuhan adalah mereka yang menunggu, berserah, berharap kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Tuhan yang dipercayai sebagai penolong. Pemazmur mau menekankan dari ayat 1 dan 2 bahwa janji-janji Tuhan itu hanya berlaku bagi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan. Tanda-tanda orang yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan perteduhan itu apa saja? Dari Pemazmur 91 ini menjelaskan bahwa tanda-tanda untuk seseorang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan adalah orang yang memiliki relasi personal atau pribadi dengan Tuhan. Jadi orang yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan tempat perteduhannya adalah orang-orang yang memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan. Di ayat 14 sampai 15 disebutkan ada 3 tanda orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhannya. Ayat yang ke-14 dikatakan mereka yang hatinya melekat kepadaku. Dalam bahasa Ibraninya melekat di sini diterjemahkan mengasihi. Terjemahan lainnya mengatakan bahwa dari kata melekat ini menempel atau berpegang erat. Dengan kata lain mengarahkan bahwa arti dari hati yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang mengarahkan seluruh kasihnya itu kepada Tuhan dengan cara melekatkan atau berpegang erat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur Tuhan mengaruniakan saya seorang anak laki-laki baru berusia 1 tahun 8 bulan. Bapak Ibu Saudara, karena pandemi jadi anak saya ini belum saya beri kesempatan untuk saya ajak jalan-jalan keluar. Nah, satu kali ada keluarga yang datang ya bertamu ke rumah. Nah, ketika tamu ini datang dan ingin sekali menggendong gitu ya, bermain dengan anak saya yang saya gendong itu berpegang erat sama saya. Enggak mau dilepaskan, dia enggak mau untuk beralih ke orang yang belum dia kenal, yang baru dia jumpai. Berpegang erat karena dia belum kenal belum kenal orang yang mau gendong dia, dan dia berpegang erat pada saya, orang atau mamahnya yang dia kenal, yang dia tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan,
di sini mau menggambarkan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang berpegang erat dan mengarahkan hidup dan kasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita melekatkan diri kita kepada Tuhan? Menaruh kasih kita kepada Tuhan. Jawabannya tidak lain adalah kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Caranya yaitu dengan firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga menuruti dan melakukan firman Tuhan itu. Dan merekatkan diri dengan Tuhan, berpegang erat kepada Tuhan, itu juga bisa dilakukan dengan mempersembahkan hidup kita, tubuh kita ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang pertama, tanda dari orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan. Di ayat yang ke-15, di situ ada 2 tanda selain tadi di ayat 14. Tanda yang kedua di mana orang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhannya adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Kata mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar dekat, ya. Dan nama di sini juga bukan sekedar sebutan atau panggilan kepada Tuhan, tetapi berbicara pribadi Tuhan itu sendiri, sifat dari Tuhan itu sendiri. Di dalam Mazmur 91 ini ayat 1, pemazmur menyebut yang maha tinggi kepada Tuhan, yang maha kuasa. Nah, nama yang maha tinggi ini sesuai dengan artinya memang adalah Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar dari apapun bahkan siapapun termasuk ancaman bahaya apa saja yang kita hadapi. Dan yang disebut dengan pemazmur Tuhan yang maha kuasa artinya kuasanya sanggup mengalahkan dan mengendalikan apapun. Nah, itu jadi artinya Bapak Ibu Saudara mengenal nama Tuhan itu berarti mengenal secara dekat, secara pribadi, bahkan sampai kita mau mempercayai Dia karena kita tahu sifat dari Allah itu yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kasih, yang maha tahu, yang maha hadir dan sebagainya. Itu tanda yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan itu akan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan. Dan yang ketiga, tanda berikutnya adalah masih di ayat yang ke-15, mereka atau orang yang berseru di dalam doanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah orang yang mau menyandarkan Tuhan melalui doa-doanya. Doa di sini doa yang datang bukan memaksakan kehendak atau keinginan kita. Tetapi arti doa di sini adalah datang kepada Tuhan dengan menyadari kelemahan, keterbatasan dan ketidakberdayaan diri kita di hadapan Tuhan. Di samping itu juga doa yang muncul dari iman kita kepada Tuhan. Dan doa yang muncul dari hati yang berani berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercaya. Di ayat yang kedua. Demikian Bapak Ibu Saudara, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Tanda-tanda dari orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, sebagai tempat perteduhannya, sebagai penolong bagi kehidupannya adalah orang yang hatinya melekat. Artinya memiliki hubungan yang pribadi, berpegang erat kepada Tuhan.
karena dia percaya, karena dia mengenal, karena dia juga mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya mengatakan bahwa Mazmur ini syarat dan banyak sekali janji-janji Tuhan. Terlebih khususnya dicatat di dalam ayat 14 dan 16 yang tadi kita sudah baca. Tercatat di ayat 14 sampai 16 ini ada 7 janji-janji Tuhan yang diawali dengan kata aku akan. Jadi di dalam Mazmur ini bukan saja penulis yang menceritakan bagaimana kehidupannya menaruh percaya kepada Tuhan, tetapi di akhir dari Mazmur 91 ini ada terdapat janji yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang percaya kepada Dia. Ada 7 kali. Dikatakan ayat 14 ada 2 di situ janjinya. Aku akan meluputkannya. Ya. Baru aku akan membentenginya. Itu ada di ayat 14. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang berikut ayat yang ke-15 ada 3 kali di sana dikatakan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Itu janji Tuhan di ayat 15. Dan di ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu janji Tuhan yang ditujukan kepada orang yang hatinya melekat, hidupnya mengenal Tuhan, mengenal nama Tuhan, sifat Tuhan, dan yang berseru berserah dengan iman kepada Tuhan. Bukankah janji-janji Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara dan adik-adikku yang dikasihi Tuhan? Salah satu dari 7 janji Tuhan tadi di antaranya adalah aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara tidak mengatakan bahwa Tuhan akan mencegah masalah, kesulitan, ancaman terjadi pada kita. Itu bukan artinya seperti itu, tetapi di sini menyiratkan bahwa janji Tuhan itu akan menyertai penyertaan Tuhan itu akan datang pada saat kita di dalam kesesakan. Artinya di dalam kesesakan kita kalau kita berserah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan menyertai kita asal kita percaya, kita berserah kepada Dia. Ada satu kutipan yang sungguh indah dari Annie Johnson Flynn. Kutipannya demikian. Kutipan ini tidak asing buat kita sebagai orang-orang Kristen yang mendapatkan dari kutipan ini, jadi ingat lagu Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Biasanya lagu ini kita nyanyikan waktu di ibadah-ibadah penghiburan atau pemakaman. Kutipan dari Annie Johnson Flynn ini demikian bunyinya. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, atau jalan setapak bertabur bunga sepanjang hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan matahari tanpa hujan, sukacita tanpa kesedihan, kedamaian tanpa rasa sakit. Tuhan tidak berjanji kita tidak akan mengenal kerja keras dan godaan, kesulitan dan kecelakaan. Tuhan tidak berkata kita tidak akan menanggung banyak beban. Tuhan tidak menjanjikan
kepada kita jalan yang mulus dan lebar. Perjalanan yang mudah di mana kita tidak membutuhkan panduan. Di mana tidak pernah ada gunung yang berbatu dan curam. Di mana tidak ada sungai yang keruh dan dalam. Tetapi Tuhan telah menjanjikan kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Ia menjanjikan istirahat bagi yang berbeban berat. Dia memberikan pelita untuk jalan kita. Dia memberikan karunia di saat pencobaan, pertolongan dari surga, dan kasih yang tidak berkesudahan. Bapak, Ibu, guru, serta siswa-siswi yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pandemi COVID-19 ini tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Tetapi melalui firman Tuhan dari Mazmur 91 tadi, saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Biarlah pandemi COVID ini yang belum berakhir ini membuat kita untuk belajar semakin melekat kepada Tuhan. Semakin memiliki keinginan yang kuat untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Dan semakin belajar untuk menyandarkan diri kita selalu kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Lewat doa kita belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Bukan sebaliknya, doa untuk memaksakan kehendak, keinginan kita supaya tercapai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan begitu dari situlah sumber kekuatan kita di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan itu bukan terjadi begitu saja. Kita perlu menyerahkan diri kita. Kita perlu mempercayai Tuhan. Kita perlu berpegang erat kepada Tuhan. Kita perlu berserah penuh kepada Tuhan. Maka disitulah sumber kuat kita. Maka dari itulah kita akan menjadi kuat. Jadi kuat karena kita di dalam Tuhan. Bagi siswa-siswi yang akan melanjutkan ke SMA atau ke sekolah yang sejurusan lainnya, kalian tidak perlu khawatir atau takut. Apapun yang terjadi di depan kalian, tetaplah andalkan Tuhan sebagai tempat pertolonganmu. Andalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan kalian. Kerjakanlah bagianmu yaitu tekun, belajar, jaga semangatmu, jangan sampai pudar. Dan jikalau kamu berhasil, jangan jadi sombong. Tetap rendah hati. Karena apa yang buat kamu berhasil itu juga karena Tuhan. Bukan semata-mata karena kamu pintar, kamu pandai, kamu bisa. Tetapi itu semua karena Tuhan memampukanmu. Jika engkau menghadapi kesulitan, percayalah ada janji-janji Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan bagi yang berserah, bagi yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, siswa-siswi, jangan engkau khawatir akan masa depanmu nanti. Tuhan yang sama yang akan menyertai dan menolong kamu untuk menyelesaikan studimu nanti. Dan yang akan menuntun kamu di langkah-langkah selanjutnya. Teruslah melekat, teruslah mengenal Dia di dalam firman-Nya. Dan teruslah berserah di dalam doa kita untuk terus mengetahui isi hati Dia. Apa yang menjadi tujuan dari hidup kita ini. Dan dengan penuh kerendahan hati, kita terus berserah kepada Tuhan. Karena dari itulah atau dari situlah
sumber kekuatan kita. Dari situlah membuat kita menjadi kuat karena di dalam Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi sekarang ini saya mengucapkan banyak selamat bagi adik-adik semua yang akan ditamatkan dari SMP Ebenezer 1 ini. Kiranya Tuhan memberkati, percayalah terus dan peganglah firman Tuhan ini. Maka kamu akan kuat dan kamu akan dimampukan untuk menjalani hari-hari depanmu. Dan bagi para Bapak Ibu guru, tetap semangat walaupun masih bergumul di masa pandemi ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan terus akan memampukan Bapak Ibu guru. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di tengah masa-masa sulit ini, firman-Mu terus yang menjadi sumber kuat kami. Dari Mazmur 91 ini, kami mau belajar dari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Belajar untuk lebih dekat lagi, lekat dengan Tuhan. Lebih bersandar dan berserah penuh mengandalkan Tuhan. Dan percaya bahwa setiap masa depan kami ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kehidupan di dalam janji-janji Tuhan itu juga kami pun memuliakan nama Tuhan. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berbicara kepada kami lewat firman-Nya. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.